Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru 2023 Masehi, sidang jemaat Raja Wali Anugerah yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, salam damai sejahtera dari penggembalaan dan tetap bersukacita, karena tahun yang kita lewati kita sudah tutup dengan sukacita, maka saat kita masuk di tahun yang baru ini, kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena Yesus tetap menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kiranya kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah yang sederhana ini melalui online, dan kita percaya Tuhan sudah menolong GSJPD Raja Wali Anugerah, baik yang ada di pusat, yang ada di Bukit Kasih, yang ada di Kalisari, bahkan perintisan yang ada di Katikutana. Tuhan menolong semuanya. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah berikan kita satu visi yang jelas, bahwa kalau tahun 2022 Masehi yang lalu, kita mempunyai tema bergerak, ya, maju bersama dengan Tuhan. Kita sudah bergerak, gereja bergerak, pengurus jemaat bergerak, ada kesatuan hati, sehingga pada akhirnya ada buah yang luar biasa. Maka di tahun ini, saudara sudah terima warta pada minggu ini, hari Sabat yang pertama, tepatnya juga di hari yang pertama. Di situ saya berikan tema yang luar biasa, Tuhan berikan kepada kita. Ya, dengan Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Ya, baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 126, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dikatakan di sana perikopnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saya bacakan buat saudara. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur, pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil apa? Membawa berkas-berkasnya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah bergerak maju bersama dengan Tuhan. Firman ini sudah mengatakan, mungkin pada saat kita menabur di tahun yang lalu, berat sekali rasanya, ya, penuh dengan air mata, bahkan apa yang kita kerjakan seolah-olah mustahil, bahwa pengembangan ladang-ladang Tuhan itu tidak mudah, saudara. Memerlukan perjuangan, ya. Keluarga kita kalau mau maju saja juga memerlukan perjuangan, ya. Bagaimana suami istri menghidupi anak-anaknya, itu juga penuh perjuangan. Mereka rindu anak-anaknya di kemudian hari menjadi berkat dan akhirnya melihat buah yang indah. Tapi saat itu menabur, kita mencucurkan air mata, ya. Pada saat kita bekerja mengawali segala sesuatu mungkin terasa sulit. Demikian saat kita mengembangkan gereja ini, mengembang ke kanan, ke kiri, Tuhan juga memberi kesempatan kita untuk tetap ada di dalam pimpinannya, meskipun kita melewati banyak penderitaan. Dan kemudian kalau saudara baca, kenapa Mazmur ini mengatakan demikian? Ada yang melatar belakangi, ya. Tidak bisa saya sampaikan saat ini karena waktu. Tetapi saudara bisa baca kenapa Mazmur ini terjadi. Betapa keadaan bangsa Israel saat itu begitu sulit. Tetapi Tuhan mereka Tuhan yang sama dengan saudara dan saya. Ya, Tuhan yang mengatakan bahwa situasi dan kondisi bangsa Israel yang mengalami pergumulan hebat. Tetapi ingat, Tuhan juga di dalam perkara yang hebat itu, Tuhan ada di dalamnya.
Oleh sebab itu pemazmur tetap katakan, Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ya, pengharapan kita hanya pada Tuhan di tahun ini. Oleh sebab itu kalau kita sudah bergerak maju bersama dengan Tuhan, sudah menabur dengan mencucurkan air mata, bahkan mungkin sampai tahun ini kita mencucurkan air mata, tapi ingat baik-baik bahwa tidak selama-lamanya kita dalam pergumulan. Tidak selama-lamanya kita dibiarkan dalam penderitaan. Kita tetap kuat karena Tuhan berperkara. Amin, saudaraku. Setelah kita tahu maksud dan tujuan dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6 ini, maka kita maju lagi. Di tahun 2023 Masehi ini, kita juga sedang berperkara dengan Tuhan. Saya rindu saudara dan saya berperkara dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan berikan hikmat kepada kita di dalam keluarga kita, di dalam setiap hari pekerjaan kita, di dalam ladang kita. Tuhan itu mau apa dalam kehidupan kita? Mungkin kita hari ini sempat merasa Tuhan, tahun demi tahun tak lewati kok biasa-biasa saja hidup saya. Tidak ada perubahan yang menyolok. Bapak, Ibu, Saudara, berperkaralah engkau, pekalah sama Tuhan. Saya merasa setiap tahun Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia ini, terutama Jemaat Raja Wali Anugerah, setiap ada tema, tema itu senantiasa digenapi oleh Tuhan. Amin. Bergeraklah maju. Dan saat ini kita sedang berperkara besar. Bapak Ibu, kita lihat, siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk kita diajak Tuhan berperkara yang besar. Ya, Tuhan juga mau bermitra, Tuhan juga mau mempunyai kerjasama dengan kita. Tuhan mau berperkara besar bagaimana kalau saudara dan saya tidak menyiapkan diri kita sebaik-baiknya. Sehingga apapun yang terjadi, mungkin kalimat kita, sama dengan tahun lalu, hidup kita biasa-biasa saja. Tapi hari ini saya mau katakan, hidup kita itu luar biasa. Kenapa? Karena kita sedang berperkara dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita buka di dalam Mazmur yang pertama, ayat 1-3. Kita ingat bagaimana Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ini satu dasar kalau kita mau berperkara dengan Tuhan. Ya, saya bacakan buat saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam pengumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa saudara? Berhasil. Tahun ini saya rindu. Engkau berperkara besar dengan Tuhan. Apakah kau merasa bahwa aduh keluargaku kok begini-begini saja, mau tak bawa kemana? Atau mungkin kehidupan ekonomi biasa-biasa saja. Studiku juga biasa-biasa saja. Pekerjaan pelayan biasa-biasa saja. Hari ini mendekatlah kepada Tuhan, dengar baik-baik apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tuhan itu mau berperkara besar dalam hidupmu. Amin. Tapi ingat, saat Tuhan mau berperkara besar, engkau juga ada dalam salib yang besar. Ini penting, saudaraku. Ya, sebab jangan kita hanya melihat berkat yang besar. Perkara besar itu pasti Tuhan akan berkati besar. Tapi ingat, semakin Tuhan berperkara, Tuhan akan juga menanggung dan menambahkan salib itu. Tetapi ingat baik-baik, selama Tuhan ada di pihak saudara dan saya, maka kita sanggup melewatinya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan berbahagialah. Jadi orang berbahagia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dan kemudian kita mau berperkara, supaya apa yang dikatakan di nyanyian ziarah Mazmur 126 tadi, boleh terjadi ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nggak disangka, tidak pernah kita bayangkan. Mungkin yang Tuhan berikan di dalam tahun ini begitu besar, sampai kita seolah-olah apakah ini mimpi Tuhan?
Hari ini, saudaraku, kabar baik ini sudah menyapa saudara. Tangkap visi itu, dan mari kita lakukan. Kerja keras yang kita kerjakan. Maka kita akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi. Tuhan mau berperkara dengan saudara. Ayat yang terakhir, saudara. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 16. Di dalam Yohanes 15 ayat 16. Kaitannya orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang mereka bersorak-sorai. Kita berperkara itu berat dengan Tuhan, tapi saat kita melihat hasilnya, kita bersorak-sorai. Oleh sebab itu, apa kehendak Tuhan? Setelah kita dekat dengan Tuhan seperti Mazmur yang pertama tadi, maka Yohanes 15 ayat 16 menjawab, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, Tuhan itu menetapkan hidupmu itu untuk jadi berkat dan berperkara besar. Tapi kalau hari ini belum terjadi, berarti mari kita koreksi bersama-sama di tahun ini. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Saya lanjutkan. Dan aku telah menetapkan kamu, yaitu saudara dan saya, supaya kamu pergi, saudara dan saya pergi. Dan apa saudara? Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah ini mimpi? Tidak. Tuhan sedang berperkara dengan saudara. Mari kita lihat keluarga kita. Mari kita lihat pekerjaan kita. Mari kita lihat tanggung jawab kita. Mari kita lihat pelayanan kita. Kita kembali melihat di sana bahwa masih ada kesempatan. Kita ada kesempatan berjalan maju dan kemudian menangis sambil menabur benih. Tidak apa-apa. Ya, karena kita bergerak maju. Kalau bersama dengan Tuhan, apa sih yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan? Kita pulang akan bersorak-sorai. Kita pulang membawa berkas-berkasnya. Bagaimanapun hasilnya, tergantung bagaimana salib yang kita terima dan kita kerjakan dengan baik. Puji nama Tuhan, semangat langkau mengikuti hari-hari yang Tuhan tetapkan dan selamat menempuh tahun 2023 Masehi. Dengan Tuhan, kita melakukan perkara yang besar. Haleluya, Tuhan memberkati.